LQ Indonesia Law Firm ikut menyuarakan aksi damai ratusan wartawan di Mabes Polri. Jakarta, Bon. Puluhan advokat yang bergabung dalam LQ Indonesia Law Firm beserta ratusan wartawan mengadakan aksi damai di depan Mabes Polri, meminta agar Polri stop kriminalisasi wartawan. Hal ini imbas dari panggilan polisi terhadap beberapa pimpinan redaksi media online oleh Mabes Polri atas laporan Mimi Hetty Layani, istri pemilik grup kopi Kapal Api. Seperti dikatakan dalam rilis, Jumat tanggal 5 November tahun 2021. Kali ini LQ Indonesia Law Firm menyoroti kinerja oknum Polri atas dugaan kriminalisasi beberapa wartawan kabar XX1.com, News Metropol dan Pewarta Indonesia. Diketahui kabar XX1.com dan beberapa media lainnya diancam pidana karena memuat berita tentang kisruh dan borok istri pemilik grup Kapal Api, Mimi Hetty Layani, istri pemilik Kapal Api Sudomo Mergonoto dan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh keluarga Kapal Api yang menjadi komisaris di PT Kahayan Karyakon. Mabes Polri mengirimkan panggilan kepada pimpinan redaksi kabar XX1 yang resmi tergabung dalam PPWI melaksanakan tugas jurnalisme. Panggilan klarifikasi dari Tipit Siber nomor 12/Res/1.14/2021, Tipit Siber tanggal 14 Oktober tahun 2021, dilayangkan atas laporan Mimi Hetty Layani yang merasa nama baiknya dicemarkan, sebagaimana pasal 27 Undang-Undang ITE, 310 dan 311 KUHP pidana dengan pemberitaan tentang kisruh keluarga Kapal Api. Pimret Kabar XX1 menghubungi LQ di 081848909999, lalu memberikan kuasa kepada advokat Franziska Marta Ratu Runturambi, SH dari LQ Indonesia Law Firm. Kabar XX1 memberitakan fakta yang terjadi perselisihan antara direksi dan komisaris Kahayan Karyakon dalam dugaan penggelapan. Redaksi menjalankan tugas profesinya sebagaimana wartawan, diatur dalam Undang-Undang Pers dan memiliki narasumber serta bukti pendukung. Penerapan pasal Undang-Undang ITE terhadap pers, tidak tepat karena wartawan sesuai Undang-Undang Pers harus diadukan terlebih dahulu ke Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, ada lex spesialisnya, katanya. Dengan diterimanya laporan ITE Mimi Hetty Layani selaku keluarga grup Kapal Api, tanpa terlebih dahulu buat aduan dugaan pelanggaran ke Dewan Pers menimbulkan tanda tanya besar, bukankah Mabes seharusnya sebagai aparat penegak hukum mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan SKB bersama Kapolri tentang ITE? Lanjutnya, kenapa sampai laporan diterima Mabes Polri dan diatensi Tipit Siber? Jangan sampai Mabes Polri menjadi alat ditunggangi mafia hukum sebagaimana anggota DPR RI Komisi 3, Arteria Dahlan sudah peringati Kapolri, sehingga tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ujar advokat Franziska. Anggota DPR RI Komisi 3, Bapak Arteria Dahlan dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri menyampaikan keluhannya bahwa Sudomo Mergonoto, suami Mimi Hetty Layani, pemilik Kapal Api, ternyata diduga sebagai mafia kasus. Bahwa pengacara dalam RUPS tidak diundang, merekam dan rekaman digunakan di Polrestabes. Polisi bukan polisi swasta. Jawa Timur tidak boleh ada penunggangan. Mohon Kapolri koreksi betul. Yang bersangkutan disuruh insyaf tidak bisa lagi menunggangi kepolisian. Kasihan rakyat, katanya. Dugaan Sudomo sebagai mafia kasus yang menunggangi kepolisian dengan menggunakan kekuatan keuangannya disoroti keras oleh anggota DPR Komisi 3, karena dugaan polisi jual beli perkara dan membela yang salah karena faktor uang sangat kental berhubungan dengan grup Kapal Api. Ketua LQ Indonesia Law Firm Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA mengingatkan Polri khususnya Direktur Tipit Siber, untuk tidak mengabaikan Undang-Undang Pers. Diketahui Mimi Hetty Layani adalah istri Sudomo Mergonoto yang menurut Arteria Dahlan adalah cawe-cawe, turut campur perkara dan mampu mengendalikan polisi. Apakah Mabes Dirtipit Siber di bawah kendali grup Kapal Api? Sejak kapan Mabes yang adalah milik masyarakat, mulai menjadi polisi swasta? Sudah diperingatkan oleh Bapak Presiden Jokowi, jangan menekan kebebasan berpendapat. Mimi Hetty seharusnya ikuti Undang-Undang Pers dan mengikuti putusan Dewan Pers.
Polri jangan buat standar ganda di mana kepada konglomerat digelar karpet merah dan bisa kangkangi aturan hukum yang berlaku, katanya. Juga terkait dugaan penggelapan yang dituduhkan, pihak direksi PT Kahayan sudah membuat laporan polisi ke Polda Banten, dengan terlapor, Mimi Heti Layani dan Kristeven Mergonoto dalam dugaan pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan pasal 372 atau 374 KUHP pidana, dalam laporan polisi nomor TBL, garing B, garing 364, garing IX, garing 2021, garing SPKT 1 Dirkrimum, garing Polda Banten, tanggal 29 September tahun 2021. Seharusnya ini ditindaklanjuti terlebih dahulu. Jika benar Mimi Heti Layani terbukti melakukan penggelapan, maka memang benar nama Mimi Heti Layani buruk dan tidak baik, sehingga tindakan narasumber bukan pencemaran nama baik. Polri apalagi Mabes jangan mau dibenturkan oknum kopi kapal api dan menjadi alat mereka untuk menindas wartawan. Yang berseteru adalah direksi dan komisaris PT Kahayan Karyakon, jangan lalu Polri yang sekarang menekan wartawan yang memuat berita tentang keluarga kapal api, komisaris Kahayan, katanya. Ingat Polri kalian digaji masyarakat dari pajak mereka, lindungi masyarakat niscaya nama Polri akan pulih. Namun, jika Polri represif, arogan dan mengkriminalisasi masyarakat khususnya wartawan, saya tegaskan nanti seluruh wartawan Indonesia akan bergerak bersatu melawan Polri dalam bentuk tulisan isi hati mereka di media, lanjutnya. Niscaya, Polri akan runtuh, karena kami tahu wartawan zaman sekarang tidak takut ancaman Polri. Mereka mau kebebasan berprofesi, sebagaimana diatur Undang-Undang Pers. Jangan sampai ini menjadi polemik nasional dan jurisprudensi di mana wartawan dikriminalisasi, tegasnya. Ini beda perkara dengan TV hoax, aktual TV yang isinya beda dengan judul. Ini kabar Seks 1, News Metropol terdaftar di PPWI dan ada narasumber dan ada laporan polisi dugaan pengelapan dengan terlapor Mimi Heti Layani sebagai dasar berita mereka. Stop kriminalisasi wartawan, ujar advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA mantan wakil presiden Bank of America yang pernah kuliah di University of California Berkeley, Amerika Serikat yang terkenal vokal dan berani. Betul! Kami punya hak. Kami tidak pernah lelah berjuang demi keadilan. Kami tidak pernah lari dalam berperang serta memerangi ketidakadilan. Betul! Karena perjuangan kami adalah amar ma'ruf nahi munkar. Betul! Jika mulutmu dibungkam, kebebasan dikekang, hanya ada satu kata. Lawan! 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 Terima kasih.